Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, akan Ibu absen satu persatu ya. Oke. Seperti kita tahu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang APBN. Ada yang masih ingat apa itu APBN? Ya, APBN merupakan rencana pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh negara sebagai pemerintah pusat. Nah, di sini apa sih hubungan atau kaitannya APBN dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui pengertian pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan syarat pemungutan pajak. Nah, kaitannya itu pajak merupakan sumber utama pembiayaan pengeluaran negara. APBN sendiri itu dilakukan pemerintah sebagai alat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Nah, di sini penerimaan negara yang terbesar itu berasal dari pajak penghasilan. Dengan berkurangnya pengangguran, maka negara itu dapat mempunyai pembiayaan yang lebih besar. Nah, selanjutnya Ibu akan tayangkan beberapa video yang nantinya kalian harus cermati dan kalian harus memberikan kesimpulan, nanti Ibu tunjuk satu persatu. Yang pertama, video ini silahkan dicermati. Dari video ini, apa yang kalian tangkap? Ya, dari video ini kita diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalannya secara langsung. Akan tetapi, dalam beberapa tahun kemudian, baru kita menikmatinya nanti. Ya, selanjutnya ada video yang kedua. Silahkan dicermati dan ditarik kesimpulannya. Kesimpulan dalam video kedua ini merupakan kita harus sadar akan pajak. Dengan demikian, kita mendapatkan sesuatu yang berguna nantinya. Oke, sekarang Ibu, menurut kelompok yang telah Ibu buat, silakan kalian menemui kelompok masing-masing dan berkumpul. Di situ kalian diwajibkan untuk mencari atau searching menggunakan HP masing-masing. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 4 kalian mencari pengertian pajak. Untuk kelompok 2 dan 5 kalian mencari fungsi dan manfaat pajak. Untuk kelompok 3 dan 6 kalian mencari syarat pemungutan pajak itu sendiri. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, nanti setelah itu kalian presentasikan di depan. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke, silahkan kelompok 4, 2, dan 6 kalian presentasikan di depan. Nanti Ibu akan meluruskan satu persatu. Ya, silakan kelompok 4 maju terdahulu. Ibu akan meluruskan pengertian pajak itu sendiri. Pajak itu pengertiannya, biar kalian mudah dalam memahami, pengertian pajak merupakan kontribusi wajib pada negara. Pajak tersebut mempunyai sifat memaksa. Pajak tersebut diatur dalam undang-undang. Nah, di sini kita
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang telah kita bayarkan. Pajak juga mempunyai fungsi menyelenggarakan negara dan juga mensejahterakan rakyat. Nah, silakan kelompok 2 gantian maju ke depan. Ibu akan meluruskan kelompok 2, yaitu fungsi dan manfaat pajak. Fungsi pajak itu ada 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan juga fungsi redistribusi pendapatan. Di sini yang dimaksudkan fungsi anggaran yaitu fungsi anggaran digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, yang dimaksud pengeluaran negara apa sih? Ya, pengeluaran negara itu kita bisa menjalankan tugas-tugas rutin dalam negara dan melakukan pembangunan yang membutuhkan biaya. Nah, biaya ini didapat dari mana? Ya, pembiayaan ini didapatkan dari penerimaan pajak. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini pajak digunakan untuk sebagai alat mencapai tujuan. Mencapai tujuan yang dimaksudkan pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini untuk menjalankan semua yang berhubungan tentang stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan cara apa? Kita bisa mengendalikan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, dan juga pembiayaan yang bersifat efektif dan efisien. Yang keempat, ada fungsi redistribusi. Di sini digunakan untuk membiayai semua kepentingan termasuk pembangunan kesempatan kerja. Dengan membangun kesempatan kerja, kita mendapatkan pendapatan yang maksimal. Oke, ada yang mau meluruskan atau menambahkan? Kalau tidak ada, silakan kelompok 6 maju ke depan. Ya. Oh iya, lupa. Untuk manfaatnya belum Ibu jelaskan. Untuk manfaatnya di sini kita manfaat dalam membayar pajak, kita mendapatkan fasilitas umum dan infrastruktur seperti membangun jalan, membangun jembatan, rumah sakit, serta sekolah. Nah, selanjutnya yang didapat, kita mendapatkan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan sendiri, contohnya kita bisa ada pembangunan, ada perumahan yang subsidi, ada juga gaji-gaji dalam naungan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kita dapat itu ada subsidi pangan dan juga subsidi bahan bakar minyak. Subsidi pangan di sini yang dulunya masih ngerti apa itu Bulog. Nah, sekarang kan tidak ada. Sekarang itu diganti yang mendapatkan PKH. Dalam PKH itu kita dapat sembako berupa beras dan juga telur dan sebagainya. Terus untuk subsidi bahan bakar minyak itu yang disubsidi pemerintah adalah premium. Yang selanjutnya ada kelestarian lingkungan dan budaya, mendapatkan dana pemilu, dan juga untuk pengembangan transportasi massal dan lainnya. Oke, silakan kelompok 6 tadi yang belum maju, silakan maju ke depan. Ya, Ibu akan meluruskan untuk kelompok 6 mengenai syarat apa saja pemungutan pajak itu. Syarat pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama,
ada syarat keadilan. Yang kedua, ada syarat yuridis. Yang ketiga, ada syarat ekonomi. Yang keempat, ada syarat finansial. Yang kelima, ada syarat kesederhanaan. Untuk syarat keadilan sendiri, itu pemungutan pajak dilakukan harus secara adil. Secara adil di sini yang dimaksudkan wajib pajak yang berhak dan mempunyai kewajiban diatur dengan secara undang-undang. Selanjutnya, setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib pajak harus menyetorkan pajaknya. Yang selanjutnya, adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan pajak. Yang kedua, ada syarat yuridis. Syarat yuridis di sini, pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undang-undang. Ada yang tahu undang-undang nomor berapa, tahun berapa? Ya, diatur dalam syarat yuridis di sini diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum pajak. Nah, di sini ketentuan-ketentuan umum pajak yang dilakukan pemerintah memberi jaminan hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pemungutan pajak. Yang ketiga, ada syarat ekonomi. Syarat ekonomi di sini yang dimaksudkan pemungutan pajak dilakukan tidak boleh mengganggu perekonomian nasional. Nah, di sini kita tidak boleh mengganggu faktor proses produksi atau perdagangan yang sedang terjadi. Dengan demikian bisa dilakukan secara lancar. Yang keempat ada syarat finansial. Syarat finansial di sini pemungutan pajak dilakukan harus secara efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud di sini adalah dilakukan secara mudah, tepat waktu, tepat sasaran, dan juga biaya yang minimum. Nah, untuk efisien di sini artinya pemungutan pajak dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diselenggarakan. Dengan demikian, syarat pemungutan pajak itu tidak boleh lebih dari penerimaan pajak di kas negara. Yang selanjutnya, yang terakhir ada syarat kesederhanaan. Syarat kesederhanaan di sini pemungutan pajak dilakukan harus secara sesederhana mungkin. Oke, ada yang belum jelas apa penjelasan dari Ibu? Silahkan yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, oke. Ibu rasa kalian semua sudah paham, mengerti apa itu pajak, apa fungsi dan manfaat pajak, dan bagaimana syarat-syarat pemungutan pajak itu. Ibu akan menyimpulkan bahwa pemungutan pajak itu dilakukan dari rakyat untuk rakyat. Jadi pajak tersebut dibayarkan rakyat kepada negara dan negara kembalikan lagi kepada rakyat. Nah, di sini Ibu akan memberi evaluasi. Baik, dari teman-teman yang sudah diketahui tadi, pajak itu Ibu akan evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Perlu digarisbawahi bahwa pajak itu wajib bagi yang wajib pajak. Dengan demikian, pajak tersebut yang wajib membayar itu yang sudah mempunyai penghasilan. Tentu di sini kalian belum memiliki penghasilan, bukan? Nah, tetapi perlu ditekankan kalian belum wajib membayar pajak. Akan tetapi kalian itu harus mengerti apa itu pajak dan bagaimana implementasinya di negara Indonesia itu seperti apa. Nah, kalian tidak hanya mengetahui
bagian teorinya saja apa itu pajak, tetapi kalian harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atau tetangga atau orang tua yang belum memulai membayar pajak, silakan diberitahu dan berikan manfaatnya. Kita pembelajaran kali ini yang dapat dipetik yaitu akan pentingnya pajak itu bagi kita semua. Oh iya, perlu diingat, pajak itu dibayarkan dengan berupa uang, bukan barang. Dan pajak itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan begini pembayaran pajak dilakukan untuk membiayai rumah tangga negara, sehingga manfaatnya itu kita dapat untuk kepentingan umum. Nah, sekiranya sudah dalam penghujung pembelajaran kali ini, ya untuk minggu depan kalian masih belajar tentang perpajakan yang berupa macam pemungutan pajak, asas pajak, dan juga tarif pajak. Nah, Ibu beri tugas untuk kalian membaca dan mencari referensi yang Ibu sebutkan tadi. Ada asas, ada tarif pajak, ada macam-macam pemungutan pajak, dan cara pemungutan pajak itu. Ditulis tangan di dalam buku, besok Ibu koreksi. Nah, baik, selesai ya kita untuk hari ini. Teruslah kita belajar, gapai ilmu sampai negeri Cina. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan teman-teman.